Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Semangat jiwa, tak menyerah untuk negeriku. Kita punya logika, lindungi bangsaku, pantang menyerah. Demi Indonesia, demi Indonesia. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demi Indonesia, demi Indonesia. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kembali bisa berjumpa dengan kami dalam program Jam Session, sebuah program yang akan memberikan berbagai informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Malam hari ini kami akan membahas tentang kemerdekaan suatu bangsa. Namun sebelumnya mari kita sama-sama saksikan tayangan video yang satu ini. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengakuannya oleh dunia telah ditetapkan bangsa ini dengan perjuangan berat tak kenal pamrih. Dengan modal kemerdekaan, suatu bangsa akan memiliki harga diri dan dapat bersama-sama duduk saling berdampingan dengan bangsa-bangsa di dunia. Dewasa ini hampir semua negara memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Ada begitu banyak hal-hal yang diatur dalam undang-undang demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang telah direbut adalah untuk mensejahterakan bangsa ini. Tapi apakah bangsa ini sudah benar-benar merdeka dan benar-benar sejahtera? Ada banyak usaha pemerintah untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Dengan kondisi bangsa yang selalu saja bergejolak, rakyat yang mengeluh dengan keadaan ekonomi, dan juga mereka yang selalu berteriak saat menemukan kesulitan dalam hidup mereka. Siapakah yang harus mendengar jeritan hati bangsa ini? Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan atas diri sendiri? Apakah Indonesia sudah merdeka dengan banyaknya pergolakan di bangsa ini? Banyak hak asasi manusia yang belum diperhatikan, dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kondisi ekonomi saat ini. Apakah negara kita sudah merdeka? Nah, untuk membahas tema episode malam hari ini, langsung saja saya ingin mengundang special host kita Bapak Elvin G. Masasya beserta bintang tamu kita Ibu Mutia Hatta selaku Putri Proklamator Bung Hatta. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk mereka.
malam Ibu Mutia. Senang sekali bisa kehadiran Ibu malam hari ini. Pak Elvin, di episode yang sangat spesial malam hari ini kita membahas tentang kemerdekaan suatu bangsa. Ya. Menurut Bapak Elvin sendiri, apakah Indonesia ini sudah menjadi negara yang betul-betul merdeka, Pak? Merdeka sudah pasti, Ya. Alin. Tapi apakah merdeka itu sudah memenuhi esensinya di segala bidang, termasuk di kalangan pekerja? Saya kira itu yang saya akan diskusikan dengan tamu kita malam ini. Silakan. Ibu Mutia, terima kasih sudah hadir di Jam Session. Ibu, seperti pertanyaan Alin tadi ke saya, apakah bangsa ini sudah merdeka? Nah, saya ingin mendapatkan pandangan Ibu, makna kemerdekaan itu sesungguhnya apa, Ibu? Ya, kalau makna kemerdekaan adalah bahwa kita adalah menjadi bangsa yang mampu dan telah mandiri untuk mengatur kehidupan kita sendiri, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur arah dari negara ini mau menuju kemana. Jadi mengatur kehidupan bangsa dan tanah air. Jadi ada kemandirian di dalamnya. Ya, ada kemandirian, artinya kemandirian itu tidak diatur oleh bangsa lain. Karena kita memperoleh kemerdekaan bukan ada negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dari bangsa lain, tetapi kita memperjuangkan dan kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Dan itu adalah proses yang panjang, mulai dari munculnya gagasan kemerdekaan sampai gerakan kemerdekaan, sampai dengan dibuangnya tokoh-tokoh bangsa ke pengasingan, kemudian proklamasi, kemudian baru menjadi negara. Dan itu pun kita masih harus memperjuangkan ketika Belanda ingin mengambil kembali, merebut kembali kemerdekaan. Dan itu perjuangan kemerdekaan itulah juga ciri khas dari Indonesia. Ya. Menarik, Ibu Mutia. Dengan makna seperti itu, Ibu melihat kita sekarang setelah sekian tahun merdeka, esensinya sudah dicapai oleh bangsa ini? Ya, kalau kemerdekaan sudah pasti ya. Jadi kita harus selalu berpikir kita bangsa yang merdeka. Tetapi kemerdekaan itu berarti juga tidak ada ketertindasan. Tidak ada ketertindasan. Ya. Jadi kalau ada satu kelompok bangsa kita, anak bangsa kita yang masih tertindas, itu ketertindasan itu tidak boleh ada di dalam suasana kemerdekaan. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pekerja, kehidupan buruh, saya kira esensinya juga seperti itu. Demikian, terutama jangan ada ketertindasan bagi kaum buruh, karena kita kaitkan lagi itu Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan misalnya pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi bukan hanya pekerjaan, tapi yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Iya, dan ini dari tahun 45, lebih dulu dari deklarasi HAM. Kami di Jam Sostek ada tagline baru, Bu. Tagline kami itu untuk hidup berkualitas. Ya. Jadi pekerja itu hidupnya mesti berkualitas. Betul. Dan nanti kita akan diskusikan ini dikaitkan dengan kemerdekaan. Iya, jadi kualitas itu adalah layak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kembalikan dulu pada Alin. Silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Elvin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami Jam Session malam hari ini sangat menarik tentang kemerdekaan suatu bangsa. Kami akan segera kembali. Jam Session. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session. Malam hari ini kami membahas tentang kemerdekaan suatu bangsa. Mari kita ikuti kembali perbincangan bersama Pak Elvin dan Ibu Mutia. Silakan Pak. Ya, Alin, terima kasih. Ibu Mutia, tadi kita berdiskusi tentang esensi kemerdekaan. Nah, sementara di Indonesia ini salah satu elemen bangsa itu adalah pekerja. Ya. Ibu melihat bahwa pekerja Indonesia sudah mendapatkan esensi kemerdekaan itu? Ya, esensi kemerdekaan adalah bahwa mereka bukan lagi bangsa yang tertindas. Jadi ketertindasan ini bisa terjadi di mana-mana, termasuk pada kaum tenaga kerja. Dan ini tentu tidak diharapkan di dalam negara yang merdeka. Jadi artinya begini, mereka sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman bagi undang-undang yang ada di negara ini sudah menetapkan bahwa ada jaminan sosial, Ya, seperti itu. Dan artinya jaminan sosial itu adalah hak sosial dari warga negara, termasuk terutama pekerja. Dan karena itu mereka juga harus menikmati itu. Ya, tapi dalam realitasnya Ibu, saya harus berterus terang, saat ini ada sekitar 40 juta tenaga kerja formal di Indonesia. Ya. Yang masih menjadi peserta kami, peserta Jam Sostek itu sekarang sekitar 12 juta. Masih cukup banyak yang belum mendapat perlindungan jaminan sosial. Ini dikarenakan mereka mesti didaftarkan oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan pada mereka. Ibu melihat ada hal-hal tertentu kenapa masih sedikit jumlah pekerja yang jadi peserta dan bagaimana seharusnya kewajiban pengusaha dalam hal ini? Di sini kita harus kembalikan kepada peraturan. Jadi prinsip umumnya amanah Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak sosial warga negara. Berarti ya kaum pekerja itu tenaga kerja adalah warga negara kan? Betul. Dan mereka ini berhak, sehingga peraturan-peraturan itu pun yang ada, Bapak yang lebih tahu karena ini apakah peraturan itu sudah sesuai, hak sosial mereka sudah tercapai atau belum. Jadi jangan ada yang sampai kelewatan, terlewatkan dari mendapatkan hak tersebut. Lalu kalau peran pemerintah sendiri, Ibu melihat seyogyanya seperti apa untuk memerdekakan pekerja ini? Betul, tentu ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, karena di sini ada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu semua sebetulnya sudah ada, dan kalau ada peraturan yang tidak sesuai itu harus diperbaiki. Saya kira begitu. Jadi jangan menjadi kewajiban sosial harus membayar premi atau apa begitu, tetapi itu adalah hak sosial. Jadi pemerintah mengatur dengan perusahaan ya dengan peraturan yang tepat. Kalau belum tepat ya disempurnakan. Kita punya DPR, kita punya kementerian, kita Bapak juga termasuk di dalam itu rangkaian ini seharusnya menentukan bagaimana supaya amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu tercapai. Kata kuncinya di amanah Undang-Undang Dasar 1945. Karena semuanya harus mengacu ke sana. Ibu, Jam Sostek sekarang statusnya PT Persero. Ya. Tahun depan kami akan berubah badan hukumnya menjadi badan hukum publik dan disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan 4 program. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, plus 1 yang baru, jaminan pensiun. Nanti mulai tahun 2015. Ibu melihat program-program jaminan sosial ini sudah cukup memadai untuk bisa memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja? Ya, kepada para pekerja mungkin yang terdaftar, yang sudah jelas tempatnya, saya kira itu sudah ya tentu yang masih belum tepat diatur. Tetapi bagaimana dengan pekerja-pekerja yang terlewat tidak terpantau, tiba-tiba mereka
ya secara personel mereka bekerja pada perorangan misalnya, apakah mereka juga mendapatkan perlindungan ya? Mungkin perlindungannya ya harus ada, tetapi bentuknya bagaimana? Ini yang menjadi tugas pemerintah. Tentu Pemda juga harus mengamati apa yang ada di daerahnya. Jadi bagaimana ini ditarik ke atas, disesuaikan dengan peraturan yang besar. Menarik Ibu. Ya. Dalam kaitan siapa yang jadi peserta itu, kami bukan saja mengcover pekerja-pekerja formal, tetapi juga pekerja mandiri dan pekerja informal, mulai 1 Januari 2014. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Ibu, seharusnya bukan cuma peran dari pemerintah pusat, ada peran pemerintah daerah, ada peran pengusaha. Nah, Ibu sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden tentu punya pandangan bagaimana sebaiknya semua elemen ini bisa bersama-sama memiliki komitmen, Bu. Ya, jadi sebetulnya kalau Kesra itu tugasnya Ibu Fadilah ya, tapi tidak apa-apa, saya juga bisa melihat dalam budaya bagaimana budaya birokrasi atau budaya pemerintahan melihat masyarakat kita. Negara ini dibangun untuk kesejahteraan rakyat kan. Jadi negara dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Tugas negara ini setelah merdeka ada pemerintahan. Pemerintahan ini harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan tentu juga ada pasal yang pasal 34 yang menetapkan soal kesejahteraan rakyat, dan bersama pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dia dimasukkan di dalam satu bab kesejahteraan sosial ya. Jadi ini sebetulnya menyangkut siapa saja yang bekerja itu harus mendapatkan perlindungan haknya sebagai tenaga kerja, apakah dia yang formal atau informal, tapi ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Secara detail saya tidak bisa menjelaskan, tapi ini menarik, Bu. Terakhir saya ingin menyampaikan informasi begini, bahwa Jam Sostek bukan cuma memberikan 4 program itu. Tadi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan nanti program jaminan pensiun. Tapi kami juga mencoba membantu peningkatan kesejahteraan pekerja, misalnya dengan memberikan bantuan uang muka perumahan bagi pekerja-pekerja yang ingin membeli rumah, kita bantu uang mukanya. Lalu kita berikan beasiswa kepada anak-anak pekerja yang pintar-pintar. Kemudian kita juga bisa memberikan free medical check up bagi pekerja-pekerja yang jadi peserta kita. Saya akan membahas ini lagi dengan Ibu, apakah itu esensi kemerdekaan, peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Setelah saya kembalikan dulu pada Alin. Terima kasih Pak Alvin. Pemirsa Metro TV, Anda jangan kemana-mana, Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Masih bersama kami dalam program Jam Session malam hari ini, pemirsa. Kami membahas tentang kemerdekaan suatu bangsa. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan. Silakan Pak Elvin. Alin, tadi saya sampaikan ke Ibu Mutia bahwa kami di Jam Sostek dalam rangka memberikan esensi kemerdekaan bagi pekerja,
kami punya program tambahan yang namanya Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja atau DPKP, bisa juga disebut Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Nah, peningkatan kesejahteraan peserta itu yang tadi saya sebutkan, ada pemberian uang muka perumahan, pemberian beasiswa, kemudian kita berikan free medical check up. Ibu melihat apakah ini sudah cukup untuk salah satu upaya memberikan esensi kemerdekaan, peningkatan kesejahteraan pekerja itu? Ya, tentu semua program ini menarik, bukan hanya salah satu ya. Tapi yang prinsipnya sekarang yang kita harus tetap berpegang pada amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak sosial. Jadi jangan sampai ada peraturan yang merubah itu menjadi misalnya kewajiban sosial. Nah, kalau kewajiban sosial, siapa yang tidak bisa membayar tidak mendapatkan. Tetapi pikiran saya begitu. Mungkin saya salah juga. Tetapi jadi semua itu dia bekerja tidak bekerja, mungkin juga pada suatu waktu dia menganggur. Ya, bagaimana caranya supaya kesejahteraan rakyat itu dia sebagai warga negara dapat menerimanya. Nah, tentu di sini tidak bisa hanya jam sostek barangkali, tapi harus terkait pada upaya besar dari pemerintah sebagai yang harus menjaga, melindungi segenap bangsa Indonesia ini. Dalam artian tentu rakyat mendapatkan haknya, hak sosialnya. Saya ingat ya, waktu tahun 1925 itu, kemudian 1928 ya, 25 ayah saya waktu itu menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Beliau itu ditangkap, kemudian diadili di negeri Belanda sebagai mahasiswa yang dianggap memprovokasi itu karena ingin merdeka. Dan Bung Hatta mengatakan dalam pembelaannya, salah satu kalimatnya, kita juga ingin bahwa para tenaga kerja, waktu itu istilahnya buruh, mendapatkan kebahagiaan di tanah air kami. Waktu itu masih tertindas. Jangan buruh itu hanya mendapat kesengsaraan, tetapi dia bisa melihat rona merah yang ada di ufuk timur negaranya, supaya dia juga bisa menikmati memiliki negeri ini. Jadi jangan hanya kesengsaraan saja yang dia miliki seumur hidupnya. Ini dalam bahasa Belanda, tetapi saya terjemahan bebas saja. Maksudnya begitu. Tapi juga artinya kebahagiaan itu adalah kesejahteraan. Iya, ya? kesejahteraan itu mendapatkan haknya untuk sebagai negara, warga negara merasa bahagia, hidup bahagia di negaranya sendiri. Jangan sampai buruh itu dari kecil, dari lahir, anak orang miskin meninggalnya dalam keadaan miskin, ya susah terus. Mudah-mudahan bisa lebih baik nanti Ibu dengan adanya program-program jaminan sosial ya, itu. Betul, termasuk orang-orang yang miskin ini bagaimana, karena mereka layak, berhak untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ibu ada yang ingin ditanyakan pada saya? Ya, dari tadi saya bertanya, mungkin betul. Ibu bertanya. Dalam konteks ini pula saya ingin mengetahui, belum lama ini kan ada di koran di mana ada buruh yang tertindas di salah satu daerah di Jakarta Barat, kalau tidak salah itu suatu pabrik yang menyiksa buruhnya, tidak diberi penghasilan dan sebagainya. Ini hanya satu dari sekian banyak yang kemungkinan terjadi di tanah air kita yang sedemikian luas ini. Bagaimana, apakah ada peran kuat dari Jam Sostek bersama dengan aparat keamanan, bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, satu forum misalnya, satu organisasi yang dibentuk, lembaga untuk mengawasi ini supaya tidak terjadi. Nah, saya kira ini yang penting juga. Betul, Ibu. Dalam kaitan dengan upaya perlindungan sosial itu, kami melakukan sosialisasi. Kalau kemudian nanti berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata mereka belum memberikan perlindungan, kami melaporkan pada instansi terkait. Bahkan kalau masih membandel, kita bisa melaporkan pada aparat yang berwajib.
Nah, mekanisme ini kita sebut sebagai law enforcement. Tapi kami juga berupaya sebaiknya jangan karena pendekatan hukum saja. Artinya harus ada kesadaran di pengusaha kalau memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial itu nantinya akan meningkatkan produktivitas, akan ada kebahagiaan di kalangan pekerja sehingga sama-sama sejahtera. Pertanyaan Ibu, masukan Ibu saya kira tentu menjadi input bagi kami. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan berbagai program yang lebih baik lagi ke depan. Saya harap begitu karena kadang-kadang jam sostek kan tidak sanggup juga untuk negara kita begini luas, tetapi kita bersyukur punya negara yang luas ya, tapi harus dijaga. Mungkin juga masukan-masukan dari masyarakat itu penting untuk ditindaklanjuti. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu kehadirannya. Saya kira perbincangan ini memberikan manfaat bukan cuma bagi Jam Sostek, tapi juga bagi pemirsa di studio dan pemirsa di rumah. Saya harus kembalikan dulu pada Alin untuk menutup perbincangan kita. Silakan Ya, Alin. terima kasih Pak Alvin dan Ibu Mutia. Sebelum mengakhiri perjumpaan malam hari ini, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Nah, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, sekarang waktunya untuk kuis. Pertanyaannya pada malam hari ini mudah saja, yaitu apa singkatan dari DPKP? Segera kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session. Dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai totalnya 2 juta rupiah untuk dua orang pemenang beruntung. Dan pengumumannya silakan tunggu melalui akun Twitter kami @jams_session. Baiklah pemirsa, mengutip kata-kata dari Bung Karno, jika tiap-tiap orang Indonesia lebih dahulu harus merdeka di dalam hatinya sebelum kita mencapai political independence. Saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kemerdekaan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kemerdekaan hatinya bangsa kita. Semoga saja perjumpaan malam hari ini bisa bermanfaat bagi Anda pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, dan juga bagi penonton di studio. Sekali lagi terima kasih Bapak Alvin untuk perbincangannya. Terima kasih Ibu Mutia Hatta untuk kedatangannya malam hari ini. Kita ketemu lagi di acara Jam Session minggu depan. Sampai jumpa. Salam Jam Session. Kibarlah sang merah putih, berkibarlah bendera bangsa, tunjukkan ke semesta betapa kau perkasa, bertarung di langit dunia. Menjadi kebanggaan bahwa negeri ini jadi perlambang sepanjang hayat, sepanjang zaman ada, berkibarlah benderaku. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek,
untuk hidup lebih berkualitas.